terima kasih yang udah gabung. Bentar ya. Duh, kayaknya mau aku salin dulu hurufnya biar kelihatan. Oke. Mata. Sorry. Kok jadi nggak ada? 9, 10, 11. Oke deh. Halo kakak-kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi sama Kak Citla di live TikTok malam ini. Malam ini kita mulai jam 19.30 ya kakak-kakak, karena biar nggak terlalu larut malam, itu aja sih. Dan seperti biasa malam ini Kak Citla mau nemenin kakak-kakak semua waktu istirahatnya yang mungkin udah seharian bekerja. Gimana nih hari Senin di awal minggu ini? Semoga good day ya. Apa kemarin ada yang ikut konvoy Persib kah? Jadi hari ini tidak bekerja ataupun tidak kuliah. Tapi semoga semuanya kakak di sini pada sehat ya, sehat walafiat. Seperti biasa malam ini aku ya Allah, saya kok kaku banget. Aku mau share tentang kedisiplinan, tapi untuk hari ini aku mau bahasnya itu tentang apa ya, stop beralasan. Jadi kita mulai aja ya. Kan kemarin aku udah banyak share tentang kedisiplinan tuh seperti apa, bagaimana cara memulainya, bagaimana cara kita bisa konsisten, bagaimana kita menumbuhkan kebiasaan kecil agar kita bisa lebih disiplin lagi kayak gitu. Nah, untuk malam ini masih tentang kedisiplinan, tapi biasanya kita akan bahas sesuatu yang sering bikin kita stuck, yaitu biasanya kita itu banyak alasan, betul gak? Kayak pengen berubah tapi nunggu semangatnya atau nunggu moodnya, pengen produktif tapi nunggu moodnya, pengen sukses tapi banyak tapi ada yang tahu nggak katanya apa sih? Kebanyakan tapi gimana mau sukses. Nah itu tuh quote-nya si Via ya di vlognya Kacap Club. Aku juga termasuk orang yang nonton YouTube mereka karena seru banget loh kakak. Selain seru juga mereka tuh di setiap episodenya ngasih ilmu-ilmu juga ke kita gitu. Kayak terakhir kemarin juga aku nonton
episode mengenai MBTI mereka kayak gitu. Boleh deh kakak-kakak ditonton, karena menurut aku itu juga ilmu buat kita, buat kehidupan kita sehari-hari kayak gitu, buat sambil kita bisa dengerin sambil makan, sambil istirahat, sambil santai. Oh ya, aku juga mau tanya, kakak-kakak biasanya kalau misalnya menonton video YouTube itu ketika waktu apa sih? Apakah yang bekerja nih 9 to 5 misalnya, ketika jam istirahat, pada saat makan, atau bahkan ketika pulang kerja di rumah gitu, atau mungkin seusia aku banyak ibu-ibu bekerja ya, jadi ketika 9 to 5 nya bekerja di kantor, pulangnya gitu menjadi ibu rumah tangga. Nah, boleh deh di share kapan sih waktu luangnya kakak bisa self time ya, jadi waktu untuk diri sendiri gitu, bisa mau nonton kah, atau makan makanan cheating kayak makan sesederhana makan mie goreng gitu, karena kan kalau di rumah ada anak ya, kalau kita ngelarang anak makan mie instan, terus kita ya sendiri pengen mie instan, kan kita curi-curi waktu nggak sih buat makan mie instan? Jujur aja sih kalau aku sih gitu, jadi nunggu anak tidur. Ketika anak tidur, kalau misalnya siang-siang pas anak tidur, yang gede lagi sekolah, kalau misalnya malam-malam ketika mereka udah tidur gitu, karena kan ya namanya juga manusia ya, kadang kita juga pengen lah gitu makan cheating kayak Indomie seblak gitu. Oke, kita balik lagi. Nah, hidup itu nggak berubah itu karena niat katanya biasanya. Hai, siapa ini? Oke. Nah, hidup itu bisa berubah karena kebiasaan kecil yang dilakukan terus menerus. Nah, yang pertama itu kan biasanya banyak orang gagal itu bukan karena mereka itu tidak mampu. Contohnya biasanya aku capek, atau besok aja lagi lah, atau enggak lagi nggak mood, jadi dia meresapi nggak moodnya itu, sehingga mempengaruhi kehidupan dia sehari-hari kayak gitu. Terus masih bingung misalnya mulainya dari mana, atau nanti deh kalau misalnya waktunya udah pas, nanti deh tapi atau nanti deh gimana mau sukses katanya ya kak teman-teman. Nah, padahal disiplin itu bukan soal mood. Jadi disiplin adalah tetap bergerak walaupun malas. Nah, tetap bergerak walaupun malas, atau tetap bergerak walaupun bad mood. Jadi meskipun bad mood, kamu harus melakukan sesuatu hal apapun itu yang mungkin tidak bermanfaat bagi orang lain secara besar, tapi mempengaruhi bermanfaat untuk orang-orang di sekitar lingkungan kita gitu. Kalau misalnya aku kayak yang paling dekat tiap hari kan pasti anak. Kalau suami kan kerja, jadi anak kan setiap hari 24 jam 24/7 sama aku. Jadi meskipun misalnya mood kita juga kadang ya ngurusin anak tuh, mood kita juga berpengaruh sama tingkah laku mereka gitu, kayak bikin gak mood. Kayak contoh tadi aja aku tanya nih, anak aku yang kedua bangun tidur, aku belum makan sampai jam 2 siang. Terus aku tanya tuh anak kedua yang masih toddler, mau makan apa kagak? Terus dia bilang enggak. Pas aku ya udah, aku ambil makan buat aku. Pas aku mau makan, dia bilang mau makan. Kayak seketika mood aku kan kayak gitu. Tapi ya kita harus bisa mengendalikan mood kita sendiri, mau itu bagus mau itu tidak. Tapi
sebisa mungkin kita bisa kontrol mood kita sendiri gitu. Nah lalu yang kedua ada jangan tunggu besar, jadi mulai dari hal yang kecil. Jadi kan kadang kita gagal karena kita target terlalu tinggi, betul gak sih? Kayak targetnya pengen A, pengen B, pengen C, tapi kita tuh kayak mulai aja susah gitu, mulai aja banyak mikirnya. Makanya udah deh, kamu kalau misalnya memang mau bener-bener mencapai suatu tujuan yang tinggi, yang besar gitu, coba dari hal-hal yang kecil dulu. Contoh, bangun pagi, olahraga, belajar dengan konsisten, misalnya setiap hari 1 jam lah minimal gitu. Nggak langsung berubah total memang, tapi bertahap gitu. Jangan baru juga 3 hari dengan kekonsistenan bangun pagi, beresin kasur, dengan kegiatan hal-hal positif, rutinitas positif tapi kecil gitu. Baru juga 3 hari udah hari keempatnya udah gitu, karena tidak mencapai tujuan tersebut. Padahal bukan itu kakak poinnya. Kita itu harus mencoba dulu dari hal yang kecil gitu. Rapikan tempat tidur, bangun 15 menit lebih pagi, minum air putih setelah bangun tidur, jangan minum kopi. aku tapi tulis target harian juga itu penting sih. Nggak kayak target kayak rencana aku hari ini mau ngapain aja gitu. Sesungguhnya ya, aku pun yang setiap hari di rumah tanpa sadar sama anak-anak gitu, kayak besok hari Selasa, oke, anak aku yang pertama di sekolah ya materinya ini, aku harus siapin ini, bacanya ini, aku harus siapin ini. Kayak alhamdulillahnya untuk bekal di sekolah anakku itu ada MBG, jadi memang nggak terlalu kerepotan sekarang itu untuk menyiapkan bekal. Tapi kalau untuk suami masih tetap bekal, paling sarapan doang gitu. Nah itu tuh kayak kelancaran kita melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan itu mempengaruhi loh biasanya ke mood kita seharian tersebut. Kayak misalnya aku pernah juga sih, misalnya besok aku mau, waktu pas masih suka bekalin anak sekolah ya, anakku TK kan, TKB, belum ada MBG di sekolahnya, jadi aku suka bikinin dia bekal gitu. Aku bikin semenarik mungkin agar supaya itu tuh bukan pencitraan atau apa, enggak, biar dihabiskan di sekolah. Itu aja sih poinnya sebenarnya. Misalnya dia mau bekal telur gitu, tapi telurnya aku buat digulung-gulung, aku buat pakai apa tuh, aku jadi lupa, pakai tusukan kayak gitu. Terus aku pernah bikin telur laba-laba kayak gitu. Itu kayak sederhana kan, padahal cuman telur dadar, tapi biar dihabisin aja sama anak gitu. Anak seneng ngabisnya, aku pun seneng karena makananku habis dimakan oleh anakku kayak gitu. Nah kalau itu tuh rencana kita ya setiap harinya. Terus tiba-tiba misalnya pagi-pagi pas mau masak gasnya habis, itu kayak lumayan menggoyahkan, kayak gitu, kayak kenapa sih habisnya enggak tadi malam aja gitu. Itu kan pagi-pagi kita harus pesen dulu gas lah, belum udah nganterin kayak gitu. Tapi memang itu hal-hal yang tidak bisa dihindari ya. Nah kita bisa mensiasati hal-hal tersebut juga agar kitanya juga bisa tetap konsisten gitu. Halo kakak Vika. Oke, ada krusial, ada aku lagi ini dulu, lagi sharing dulu. Oke, lalu yang ketiga ada konsisten itu lebih penting daripada semangat. Nah ini kan penting ya, jadi semangat itu naik turun, betul. Tapi kebiasaan bisa menetap
kebiasaan itu bisa menetap, tapi semangat itu naik turun, iya gak sih? Yang tadi dibilang mau lagi semangat atau enggak, mau lagi mood atau enggak, tapi kegiatan yang kita lakukan atau kebiasaan setiap harinya itu akan selalu ada gitu. Orang yang sukses itu bukan selalu orang yang paling pintar loh kakak. Banyak kok orang yang tidak sekolah tapi mereka bisa sukses. Banyak orang yang tidak sekolah tinggi ya, tidak sekolah sampai sarjana, misalnya cuma sampai SMP SMA. Bahkan ya, for your information, mama aku sendiri aku mau cerita sedikit. Mama aku itu dulu punya usaha salon, namanya Laila Salon. Tapi memang waktu itu belum banyak bisa aku dokumentasikan gitu. Jadi memori itu tuh hanya ada dalam otak aku gitu. nggak ada video foto Laila Salon itu, nggak ada. Dan tau nggak, mama aku itu hanya lulusan SD, tapi dia punya karyawan, dia bisa gaji karyawannya. Bahkan dulu terakhir aku pernah terlihat catatannya, dia tulis loh penghasilan dia setiap harinya itu berapa. Misalnya nih sehari, yang aku inget ya, tapi itu tuh kayak oh iya ya, dulu mama aku juga melakukan hal itu gitu. Padahal dia itu nggak lulus SD aja, enggak gitu. Tapi ya dia ikut kursus gitu, terus dia membuka wirausaha sendiri gitu, salon. Jadi setiap harinya dia tulis, hari ini tuh yang datang tuh potong rambut berapa, misalnya krembat berapa, catok berapa, di blow up berapa, kayak gitu-gitu. Terus harinya dia dapat berapa. Terus dia tulis juga pengeluaran. Biasanya pengeluaran ini tuh kalau dulu sih, aku nggak tahu sekarang, dulu itu jadi rambut yang panjang kalau mau dipotong pendek segini, misalnya rambutnya panjang nih, dia tuh bakal dipotong kayak gini dulu nih, rambut contoh ya, terus dia bakal dipotong gini, cek gitu. Nah, si sisa rambut ininya tuh bisa dijual. Jadi itu tuh pemasukan buat salonnya mama aku kayak gitu. Atau misalnya dia bayar yang bersih-bersih terus pada hari itu ya, karena kan kalau misalnya padat salonnya, mama aku tuh panggil kayak orang buat bantu buat bersih-bersih doang gitu. Bersih-bersih di salon, jadi bersih-bersih si rambut yang bertebaran nih, kayak nyapu gitu. Terus kayak si tempat keramasannya kan harus dibersihin, kayak buat cat rambut itu kan kayak buat dibersihin begitu. Nah itu banyak kok orang-orang yang kayak gitu. Mereka mungkin ya nggak sekolah tinggi, tapi mereka tuh cerdas dalam mengelola keadaan gitu. Keadaan mereka tuh gak bisa nih mereka sekolah sampai tinggi, tapi mereka bisa mengoptimalkan keadaan supaya mereka juga bisa berdaya gitu. Oke, lanjut ya. Nah, disiplin juga itu termasuk dalam bentuk sayang ke diri sendiri loh kakak-kakak. Karena ketika kita disiplin itu, hidup kita lebih teratur, terus pikiran kita lebih tenang, tujuan kita lebih jelas, terus rasa percaya diri juga meningkat. Karena kita sedang membuktikan gitu, aku bisa dipercaya gitu oleh diriku sendiri, iya nggak sih? Oke, coba deh aku mau tanya di sini, boleh di komen atau DM. Siapa sih di sini yang sering bilang sering nih kayak merencanakan sesuatu tapi sering banget gak terjadi gitu, dan dengan kayak gak ada rasa bersalah gitu.
Kalau aku sih kalau misalnya merencanakan A B C, besok kita A B C gitu, kayak aku harus melakukan ini nih, meskipun misalnya nih aku akan melakukan itu jam 10 pagi, tapi karena aku tuh udah niat bahwa aku kan melakukan hal itu di hari itu. Kalau aku bisa lakukan di hari itu juga, meskipun malam aku akan lakukan kayak gitu. Itu tuh menumbuhkan rasa tanggung jawab juga sih ke diri kita sendiri gitu. Nah, terus aku juga menanya, kira-kira kebiasaan kecil apa yang pengen kalau kakak mulai minggu ini? Oh ya kan, minggu ini ada bentar lagi kita mau ini ya, apa, Idul Adha, hari Rabu. Hari Rabu kita ada Idul Adha. Kayak misalnya planning, kalau aku Idul Adha pasti ke ngumpul keluarga di nenek misalnya. Kayak gitu. Lagi live. Nah, apa tadi teh? Oh iya, nah Idul Adha ya. Pasti kan ada rencana-rencana ya, kayak aku hari Rabu pasti hari Rabu itu kan Idul Adha, pasti aku ke nenek gitu maksudnya. Jadi aku hari Selasa aku harus membereskan semua pekerjaan aku di kantor, pekerjaan aku di rumah, pekerjaan aku sama anak-anak, pekerjaan aku sebagai orang tua, sebagai diri aku di rumah. Karena hari Rabunya aku tidak ada di rumah, aku memastikan keadaan rumah dengan baik-baik saja, keadaan rumah dengan tetap aman, kayak gitu-gitu. Itu butuh perencanaan loh gitu. Lalu apa sih alasan yang paling sering bikin kalian menunda biasanya? Aku tuh pasti rasa malas. Rata-rata itu, atau mungkin itu yang paling besar. Mungkin banyak alasan-alasan lain, tapi mungkin itu yang paling banyak gitu. Coba deh kakak-kakak tanamkan hari ini bahwa aku akan berhenti alasan kepada diri sendiri, alasan kepada orang-orang di sekitar terhadap keadaan kita gitu. Kayak sesederhana apapun yang terjadi pada hidup kita sehari-hari, stop untuk beralasan, karena itu nggak baik. Itu akan menghambat kita untuk bisa lebih bertanggung jawab, bisa lebih disiplin lagi, konsisten lagi ke depannya gitu. Karena disiplin itu juga disiplin kecil hari ini itu bisa menentukan masa depan kita loh. Karena masa depan kita itu nggak dibangun hanya dalam satu hari aja ya kan, tapi karena tapi dibangun itu dari kebiasaan kecil kita yang dilakukan itu setiap hari kebiasaannya. Kalau kebiasaan kita baik, kebiasaan kita melakukan hal positif, bermanfaat bagi diri kita, apalagi buat orang-orang di sekitar kita, orang sekitar kita, lingkungan yang kecil, bahkan lingkungan yang besar. Maaf ya, omongnya agak-agak ini karena aku lagi sariau. Sakit banget. Oke. Yang tadi aku bilang, kita bisa bangun bangun dari hal-hal yang kecil, seperti bangun lebih awal pagi hari, biasanya bangun 5:30. Coba kita latih dengan bangun jam 5, atau yang udah bangun jam 5 kita latih bangunin lebih pagi lagi 4:30 misalnya, kayak gitu. Itulah
menjaga komitmen-komitmen kecil terlihat sederhana ya sepertinya, tapi efeknya itu besar gitu dalam jangka panjang. Percayalah kakak-kakak, jangan remehkan langkah kecil kakak-kakak hari ini, karena hidup yang besar itu dimulai dari kebiasaan kecil yang terus dijaga oleh kakak-kakak itu. Jadi mulai sekarang itu stop untuk alasan dan mulailah untuk bergerak. Bergerak dari hal yang kecil dulu, yang kamu mau, yang kamu anggap bahwa itu mudah, yang kamu anggap bahwa itu diri kamu gitu. Gak usah muluk-muluk, boleh kamu simpan tujuan kamu di depan sana dengan jelas, tapi jangan berhenti untuk mau berproses gitu. Karena hidup tidak berubah saat kita banyak berpikir, ya gak sih? Hidup berubah itu saat kita mulai bertindak. Kalau dipikirin terus, duh kenapa ya aku kayak gini-gini terus, kenapa ya lihat teman-teman misalnya udah dapat mobil, udah punya rumah, udah dapat kerjaan yang bagus, misalnya di perusahaan besar atau apa. Aku mau, misalnya aku menginginkan hal itu gitu ya, ayolah gitu, bergeraklah gitu, lakukanlah sesuatu yang membuat kakimu itu melangkah lebih baik, lebih maju lagi gitu. Jangan mikirnya kayak gitu tapi kamu tetap jalan di tempat, kamu tidak melangkah sama sekali gitu, nothing sih gitu. Gak perlu langsung hebat, tidak perlu menunggu sempurna, cukup mulai dari langkah kecil, satu langkah kecil baik yang baik daripada 1000 alasan yang tidak dijalankan, betul gak? Mending kita melangkah satu langkah atau maju ke depan satu langkah daripada kita tidak melakukan hal apapun tapi pikiran kita udah pengen ke depan gitu. Jangan hanya dipikirin doang gitu. Jangan kalah sama rasa malas, betul. Karena mimpi besar tidak akan tercapai kalau terus menuruti rasa nyaman. Nah, ngomongin tentang rasa nyaman, out of the box katanya, keluar dari zona nyaman kamu. Ada orang-orang yang memang meskipun dia tidak mau keluar dari zona nyamannya mereka, tapi percayalah mereka juga gak senyaman itu, ngerti gak? Mereka juga struggle sendiri menghadapi zona nyamannya. Menurut aku gitu sih. Jadi menurut aku sih zona nyaman seseorang itu tidak selalu serta-merta membuat seseorang nyaman berada di situ. Dia itu hanya gak mau menghadapi tantangan atau kesulitan atau apa ya yang baru, karena di dalam zona nyamannya mereka juga mereka itu struggle, tertantang dengan keadaan itu gitu. Percaya gak sih kakak bahwa pernah gak kakak ada di posisi itu, bertahan di zona nyaman itu ada rasa kayak
apa aku yang payah ya gitu, tapi aku tidak merasa tersiksa gitu. Kayak aku memang nyaman di sini dan aku merasa aku cukup gitu. Ada juga kan kayak udah ada di zona nyaman tapi dia mengeluh, dia ngedumel, dia kayak tidak merasa cukup, tidak merasa baik-baik saja, padahal dia ada berada di zona nyamannya dia gitu. Kalau aku sih jujur, aku selalu ada di zona nyaman dan aku merasa itu baik buat aku cukup, aku merasa cukup dengan aku berada di zona nyaman itu. Tapi tentunya aku pun struggle berada di sini gitu. Nah, makanya rasa malas itu sebenarnya sih wajar-wajar aja. Tapi jangan sampai rasa malas itu bisa mengendalikan hidup kalian gitu. Tetap bergerak walaupun pelan, tetap mulai walaupun belum sempurna. Karena orang yang berhasil bukan selalu yang semangat loh kakak, tapi yang tetap berjalan meskipun sedang males. Oke. Kakak di sini ada yang ini enggak? Jujur, ini siapa sih tadi? Ada yang komen. Siapa ya? Ini siapa? Astagfirullahaladzim. Oke. Nah, kalau hidup kamu belum berubah, mungkin bukan karena kamu kurang mampu, tapi karena kamu itu terlalu sering menunda. Jadi jangan tunggu sempurna untuk mulailah dulu lalu bertumbuh. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Oke, kakak tetap semangat ya. Sumpah, tetap semangat ya. Mungkin kedepannya kita akan share lagi tentang kedisiplinan ini. Kedisiplinan kan bukan pilihan ya kayak, tapi adalah kebiasaan-kebiasaan. Jadi tetap semangat kakak-kakak yang mau mengubah dirinya untuk lebih baik lagi. Oke, aku mau share juga ini. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Minggu depan itu tanggal 1, tanggal merah. Kita akan bertemu lagi. Tunggu. Ada ya? Ini mengenai sistem hidup dan rutinitas harian. Oke. Mungkin untuk malam ini aku share-nya sampai sini dulu ya kakak-kakak, karena insya Allah nanti kalau ada waktunya selain hari Senin aku mau live bahas-bahas tentang yang lain. Tapi untuk hari Senin, khusus hari Senin aku akan share mindful mentoring mengenai disiplin dan karakter. Disiplin bukan pilihan dari kebiasaan, karena aku tuh dinilai orang yang sangat disiplin. Aku di kehidupan aku adalah nomor 1. Jadi aku akan share tentang about disiplin kepada kakak semua. Oke deh, mungkin itu aja malam ini yang bisa aku
sharing. Maaf ya sebentar karena aku emang lagi agak nggak nyaman juga ngobrol karena lagi sariawan. Doain ya semoga cepet sembuh. Oke deh gitu aja. Makasih kakak yang udah gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.